So halo guys, saya Karsa dan selamat datang kembali di channel KP Gadget. Ini adalah Redmi 4X. HP ini pernah jadi daily driver saya di tahun 2017, sekitar 5 bulanan waktu itu. Pengalaman yang saya dapat saat itu memakai HP ini adalah puas dan nyaman banget. Sebelum akhirnya di akhir tahun 2017 saya ganti dengan Redmi Note 4. So bagi teman-teman yang berminat membeli HP ini di tahun 2022, bagaimana performanya sekarang? Saya Karsa dan ini adalah reviewnya. Redmi 4X ini punya desain yang solid yang menurut saya. Build quality-nya juga masih bagus, didukung tombol-tombol yang lumayan presisi dan punya feel enak saat ditekan. Bodi keseluruhan HP ini di bagian belakang terbuat dari bahan metal. Solid sekaligus panas sih kalau diajak lama-lama bermain game. HP ini kerasa banget panasnya. Tapi panasnya nggak sampai menghanguskan tangan sih. Untuk desain bagian belakang ada garis seperti antena yang kemungkinan berfungsi untuk menangkap sinyal lebih bagus. Dan untuk bagian depannya masih dilapisi bezel yang sangat tebal di bagian bawah dagu maupun di atas. Ukuran layar di HP ini adalah 5 inci dengan resolusi 720 x 1280 pixel atau SD+. Karena ukurannya kecil jadi enak banget sih membawa HP ini dan mudah ditaruh di dalam saku. Untuk kualitas gambar yang dihasilkan saya rasa masih cukup ya sampai sekarang. Kontras dan warnanya juga masih cukup enak, tidak terlalu tertinggal banget sih. HP ini pakai prosesor Snapdragon 435 dengan fabrikasi yang masih 28 nanometer. Ya dengan harga 500 ribuan untuk sekarang saya rasa standar ya untuk HP ini. Untuk menjalankan aplikasi keseharian seperti keperluan multitasking seperti membuka Instagram, YouTube, TikTok masih lancar untuk dijalankan. Hampir tidak ada keluhan sih untuk unit yang sedang saya review ini. Oh ya, HP yang sedang saya review ini adalah varian RAM 3 dengan plus internal 32GB. Ada juga yang RAM 2GB dengan plus internal 16GB dan satu lagi kalau nggak salah RAM 4 dengan plus internal 64GB. Untuk harganya di Shopee udah 500 ribuan ya. Bagi teman-teman yang mungkin minat nyari HP murah, nanti saya taruh linknya di deskripsi beberapa HP murah yang pernah saya review dan sudah saya rekomendasikan. Oh ya, Redmi 4X ini sudah berjalan di Android 7 Nougat ya berbasis MIUI 11. Untuk OS dan MIUI-nya saya rasa udah fix atau mentok di sana ya. Kemungkinan besar tidak bakal kebagian update lagi. Ukuran baterai di HP ini adalah 4000 mAh dan ini adalah salah satu yang sangat mengesankan bagi saya waktu tahun 2017 lalu. Waktu itu kalau nggak salah seharian saya pakai HP ini nggak bakalan habis baterainya, bahkan masih menyisakan sekitar 30% saat sore hari. Tapi untuk sekarang unit yang sedang saya review ini baterainya udah turun drastis ya. Jadi dipakai dari pagi sampai siang jam 2 aja udah hampir habis. Sisanya palingan sekitar 20%, jadi perlu dicas lagi lah. Dan untuk pengisian daya sendiri memakan waktu yang cukup lama juga sih, hampir 3,5 jam untuk mengisi dari 0 sampai 100%. Karena output charger yang dikasih hanya 10 watt, ya standar sih. Performa HP ini saya rasa di tahun sekarang masih bisa diandelin ya untuk kebutuhan ringan. Untuk GPS juga masih cukup bisa diandelin walaupun memang baterai HP ini sangat mudah tersedot karena umurnya yang sudah mulai menua. Diajak bermain game seperti Mobile Legends masih jalan ya walaupun user experience-nya biasa-biasa aja. Ya tidak boleh lah terlalu berharap banyak untuk HP yang sudah berumur sekitar 5 tahunan. Redmi 4X punya setup single kamera ya di bagian belakang yang beresolusi 13 megapiksel dan perekamannya tembus sampai 1080p. Dan untuk kamera selfie-nya hanya 5 megapiksel ya. Saya rasa untuk ukuran ini sudah cukup sampai tahun sekarang. Berikut hasil-hasil foto yang diambil melalui Redmi 4X dan juga sampel videonya. Ini adalah hasil kamera belakang dari Redmi 4X di resolusi 13 megapiksel.
di 1080p kondisi siang hari. Di sini stabilisasi agak kurang ya, karena memang nggak ada kali ini. Setahu saya sih nggak ada. Untuk warna yang dihasilkan masih bisa dibilang oke. Tapi untuk detail warnanya juga agak buram, ataupun bukan buram sih, udah kurang lah warnanya, karena HP ini udah launching sejak tahun 2017 udah sekitar 5 tahun. Oke, kita coba dekatkan dulu, kita fokuskan. Oke, untuk hasilnya saya rasa masih cukup ya. Untuk harganya di harga 500 ribuan ya, untuk varian RAM 2GB. Baterainya masih lumayan kuat sih, dia baterainya kalau nggak salah 4000 mAh. Oke, ini adalah hasil kamera depan dari Redmi 4X di resolusi 5 megapiksel 1080p di kondisi siang hari. Warna juga masih cukup ya, tapi udah agak ketinggalan sih ini. Oke, tapi kalau untuk keperluan sehari-hari saya rasa masih cukup. Oke. Oh ya, HP ini masih punya slot SIM yang masih hybrid ya, jadi mesti mengorbankan salah satu SIM jika ingin memakai micro SD secara bersamaan. Dan untuk konektivitasnya sendiri, Redmi 4X ini sudah support jaringan 4G ya, jadi sudah aman sih. Di bagian security, Redmi 4X punya sensor fingerprint di bagian belakang, yang untuk kecepatan bacanya sendiri saya rasa masih cukup cepat ya. Oke, kesimpulan Redmi 4X di tahun 2022, HP ini udah murah ya di Shopee dan e-commerce lainnya, banyak dijual dengan harga mulai 500 ribuan dengan berbagai kondisi. Saya bisa bilang HP ini masih worth it untuk Anda yang sedang mencari HP dengan budget standar 500 ribuan yang punya baterai besar. Mungkin ini adalah salah satu opsinya. Untuk prosesor memang sudah jadul ya, tapi menghandle aplikasi ringan sehari-hari masih jalan. Kamera masih cukup mumpuni dan ukurannya yang tidak terlalu besar membuat HP ini enak digunakan dan dikantongin. Untuk kesimpulan lain teman-teman yang bisa berikan ataupun bisa berikan di kolom komentar bagi teman-teman yang masih setia memakai HP ini sampai tahun sekarang. Oke, sekian review Redmi 4X dari KP Gadget kali ini. Like jika teman-teman suka dengan video ini dan dislike saja kalau nggak suka. Sampai jumpa di video berikutnya dan thank you. Redmi 4X.